Kendaraan dinas dan anak-anak di bawah umur terlihat dalam pendaftaran Bacalek. DPD Partai Demokrat siapkan 35 bakal caleg terbaik. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 15 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kembali Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis ganja yang dibawa dari Jayapura oleh tersangka berinisial GSP di atas kapal KM Gunung Dempo pada 9 Mei 2023 lalu. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat langsung bergerak melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku di atas kapal KM Gunung Dempo pada tanggal 9 Mei 2023 kemarin. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari tangan pelaku, yaitu sebanyak 60 bungkus plastik bening berisi ganja, 1 buah koper berwarna hijau, 1 plastik kresek warna hitam, 2 buah lakban, 1 lakban bening, dan 1 handphone merek iPhone 11 warna ungu. Dir Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Pol Indra Napitupulu saat press release mengatakan total barang bukti ganja yang berhasil digagalkan sebanyak 1,5 kg ganja. Di mana pelaku mengaku ganja tersebut dibawa dari Jayapura untuk dijual kembali di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sonbat Kombes Pol Indra Napitupulu. Sementara pasal yang disangkakan kepada pelaku yaitu pasal 114 ayat 2, subsider pasal 111 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, maksimal kurungan penjara 20 tahun. Saat tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, tim Opsnal di Narkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura menggunakan kapal KM Gunung Dempo dengan tujuan Kota Sorong. Setelah KM Gunung Dempo berlabuh di Pelabuhan Manokwari dan berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan di atas kapal, tepatnya di dek 4 bagian kiri. Selanjutnya ditemukan seseorang berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat. Setelah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam koper. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, resmi mendaftarkan 35 bakal caleg ke Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat Daya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat optimis merebut palu sidang Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Pendaftaran bakal caleg hari terakhir di Komisi Pemilihan Umum ke KPU Papua Barat Daya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua Barat Daya diantar ratusan pendukungnya dengan iring-iringan tarian budaya Papua dan suling tambur. Pendaftaran bakal caleg DPR Provinsi Papua Barat Daya ini dipimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat Abdul Faris Umlati didampingi Ketua DPC Demokrat di 5 kabupaten dan 1 kota. Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati mengatakan pendaftaran bakal caleg DPR Provinsi resmi telah diterima KPU dan terdaftar sebagai peserta pemilu 2024. Untuk jumlah caleg yang resmi mendaftarkan sebanyak 35 bakal caleg, sementara untuk keterwakilan perempuan 30%. Meski demikian, ungkap Faris, walaupun ada aturan PKPU yang baru akan melakukan perbaikan kemudian. Bupati Raja Ampat kedua periode ini optimis bahwa partainya dapat merebut palu sidang Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya.
Alhamdulillah, puji Tuhan, semua dapat berjalan dari awal hingga akhir lancar, dan juga itu dengan ditandai ataupun diberikan kami berita acara bahwa apa yang menjadi dokumen daripada Partai Demokrat dalam mendaftarkan para caleg dapat diterima dengan baik. Keterwakilan perempuan 30%. Kita masih memang menunggu, kita masih menggunakan yang berdasarkan kelipatan 0,5 ke bawah dan 0,5 ke atas. Sambung Faris, khusus untuk bakal caleg DPR RI, Partai Demokrat akan mengusung 3 orang ke Senayan. Untuk kota, ia tidak merincikan nama bakal caleg tersebut. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 politikus senior dari Partai Golkar dan Demokrat hengkang ke Partai Gerindra Papua Barat Daya dan telah resmi mendaftar sebagai bakal caleg DPR Provinsi Papua Barat Daya. Pendaftaran bakal caleg Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Papua Barat Daya resmi mendaftarkan 35 bakal caleg ke KPU Papua Barat Daya di akhir pendaftaran pada 14 Mei 2023 kemarin. Pihak KPU menyatakan kelengkapan berkas bakal caleg DPR Provinsi dari Partai Gerindra Papua Barat Daya resmi dan dinyatakan diterima. Salah satu yang menarik perhatian 3 politikus senior dari Partai Golkar dan Demokrat, sebut saja Organis Now dan Aminadab Asmuruf dan Petrus Now, memilih hengkang ke Partai Gerindra dan ikut dalam pendaftaran bakal caleg dari Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, menjelaskan bergabungnya sejumlah wajah baru ke Partai Gerindra sangat diapresiasi tinggi dan diberikan tempat yang baik. Oktasari menyebutkan untuk target Gerindra dalam pemilu 2024 satu fraksi penuh dan optimis akan meraih suara tertinggi dan merebut pimpinan dan menjadi ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Target satu fraksi penuh dan harus suara tertinggi, terbanyak. Amin. Artinya merebut pimpinan untuk menjadi ketua di DPR Provinsi. Keberadaan tamu-tamu yang hadir bergabung menjadi keluarga besar Gerindra pastinya diberikan apresiasi tinggi dan diberikan tempat yang terbaik. Sementara itu, mantan politikus Partai Golkar, Organis Now, mengaku memilih bergabung ke Partai Gerindra karena Partai Gerindra partai masa depan. Bahkan sempat ia menyatakan partai yang sebelumnya tidak diberikan harapan dan tidak ada kinerja yang nyata kepada masyarakat. Jadi warna-warni pilihan itu suatu keniscayaan. Partai sebelum kami itu adalah partai masa lalu. Gerindra ini partai masa depan. Iya. Jadi kita tidak mungkin ada di partai yang tidak memberi harapan dan juga tidak punya kinerja yang lebih nyata untuk masyarakat. Ya, hari ini Gerindra mendapat apresiasi luar biasa secara nasional, rating skor elektoral secara nasional peringkat 2 setelah PDI Perjuangan. Partai-partai kami sebelumnya kan adanya di 4 ke 5 ke bawah. Itu artinya rakyat sedang mencintai Gerindra dan Gerindra akan menjadi mesin pembangunan yang luar biasa untuk mencerdaskan dan memajukan Indonesia termasuk Papua Barat Daya. Gitu. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, turunkan kekuatan penuh, DPD Partai Golkar Papua Barat target 2 kursi di Senayan dan kursi pimpinan DPR Papua Barat. Hal ini diyakini karena bakal caleg yang diusung memiliki nama besar di Provinsi Papua Barat. Sabtu 13 Mei 2023, DPD Partai Golkar dipimpin langsung oleh PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Syahmud Basri Ngabalin, mendatangi KPU Papua Barat untuk mendaftarkan 35 bakal caleg yang diusung oleh Partai Golongan Karya. Penyerahan dokumen langsung diterima oleh Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya, selanjutnya diverifikasi dan hasilnya bakal caleg yang diusung persyaratannya sudah lengkap dan diterima oleh KPU Papua Barat. PLT Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat, Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, semua persyaratan sudah diterima oleh KPU Papua Barat. Targetnya Golkar, posisi Ketua DPR harus dipertahankan. Untuk Senayan ditargetkan 2 kursi dengan 3 bakal caleg yang direkrut, yaitu Ibu Roma, istri salah satu pejabat di Provinsi Papua Barat, Alsons Manibui dan Muhammad Uswanas, yang keduanya adalah mantan bupati. Dengan persyaratan yang sudah diterima oleh KPU, artinya itu clear. Clear, tidak ada ya mantan narapidana. Clear, tidak ada masalah.
Apalagi ini Golkar, Bos. Ya. Oke. Bapak targetnya Pak, target Pak, target. Target kita adalah posisi DPR kita harus ambil. Itu DPR. Kalau Senayan? Senayan 2 kursi. Saya pikir teman-teman wartawan bisa menganalisa itu. Alasannya apa Pak? Alasannya silakan dianalisa bahwa kenapa kita bisa menargetkan DPR RI 2 kursi. Tinggal dikaji siapa-siapa yang direkrut oleh Partai Golkar untuk dipercayakan bertarung di DPR RI. Clear? Untuk daftar caleg yang diajukan sebanyak 35 orang dari 5 dapil. DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat optimis bisa meraih kesuksesan pada pemilu tahun 2024 mendatang dengan kekuatan dan juga strategis serta support semua masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Partai Bulan Bintang juga menargetkan 1 kursi di 5 dapil di Papua Barat. Hal tersebut merupakan optimis partai karena bakal caleg yang diusung memiliki elektabilitas di wilayah dapil masing-masing. Berkas pengajuan bakal calon anggota yang diusung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Papua Barat saat diserahkan ke KPU Papua Barat pada Sabtu 13 Mei 2023 dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh KPU Papua Barat. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Papua Barat mengusung 25 bakal caleg yang terdiri dari 9 orang di Dapil 1, 3 orang di Dapil 2, 5 orang di Dapil 3, 6 orang di Dapil 4, dan 4 orang di Dapil 5. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Papua Barat, Abu Talib Iribaram saat jumpa pers mengatakan, bakal calon yang diusung memiliki potensi untuk mendapatkan suara di dapil yang telah ditentukan dan kami menargetkan semua bisa duduk di kursi parlemen. Dari bakal calon yang ada itu kurang lebih ada 25 bakal calon dari tersebar di 5 dapil. Dan itu alhamdulillah puji Tuhan bahwa semua bakal calon itu berpotensi untuk bagaimana meraup suara pada masing-masing kantong yang teman-teman bakal calon punya wilayah gitu, masing-masing dapil. Kalau keterwakilan perempuan itu regulasi ya, sehingga tadi sudah dinyatakan lolos dan target kami semua berpeluang, baik itu perempuan dan laki-laki, memang semua didorong untuk bagaimana bisa duduk di parlemen. Iya, Pak Ketua, kami tahu. Dari semua bakal caleg yang diusung, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Papua Barat menargetkan setiap dapil 1 kursi yang harus diraih. Namun semuanya kembali kepada strategi, kerja keras, dan juga restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dengan mengusung 70% orang asli Papua, Dewan Perwakilan Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat optimis raih 7 kursi di 5 dapil seprovinsi Papua Barat. Sesuai dengan daftar bakal caleg yang disampaikan, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat ke KPU Papua Barat pada Sabtu 13 Mei 2023. Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat merangkul anak negeri terbaik sebagai bakal caleg. Dari hasil verifikasi, KPU Papua Barat menyatakan pendaftaran Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat lengkap dan diterima. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat, Iskandar Tasa mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat memiliki kader terbaik serta mengusung bakal caleg 70% orang asli Papua dan 30% anak Papua yang lahir di tanah Papua dengan target 7 kursi. Hari ini tanggal 13 Mei 2023 PKB Papua Barat datang ke KPUD Provinsi Papua Barat untuk mendaftarkan caleg-caleg terbaik dan kader-kader terbaik Partai Kebangkitan Bangsa. Dan hari ini juga saya sampaikan bahwa PKB Papua Barat mengusung caleg 70% OAP dan 30% juga masuk OAP anak-anak yang lahir besar di atas tanah Papua Barat. Siapa tahu ada yang mundur, tapi semua semangat untuk maju. Bahkan mereka tidak memberikan peluang-peluang untuk yang lain gitu. Target Bapak? Target PKB Papua Barat rebut 7 kursi
Dan kita target akan rebut Palu Sidam. Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat, jumlah keseluruhan total yang diusung sebanyak 35 orang. Dapil 1 12 orang, Dapil 2 5 orang, Dapil 3 5 orang, Dapil 4 6 orang, dan Dapil 5 7 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, target menjadi pimpinan DPR Papua Barat, DPD Partai Demokrat Papua Barat siapkan 35 bakal caleg terbaik yang memiliki loyalitas kerja keras dalam meraup suara di 5 dapil se-Papua Barat. Sabtu 13 Mei 2023, DPD Partai Demokrat Papua Barat mendaftarkan 35 bakal caleg ke KPU Papua Barat. Pendaftaran tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya bersama komisioner, anggota, dan juga Bawaslu Papua Barat. Setelah dilakukan verifikasi, berkas yang diajukan memenuhi syarat dan diterima. Wakil Ketua Partai Demokrat Arifin mengatakan, sesuai regulasi yang ditentukan, DPD Partai Demokrat Papua Barat mendaftarkan bakal caleg sebanyak 35 orang yang terdiri dari 23 putra dan 12 putri. Ditegaskan pelaksanaan pemilu tahun 2024, Partai Demokrat hadir tidak sebagai penggembira, tetapi dengan target bisa memegang palu sidang di DPR Papua Barat dengan 7 kursi yang ditargetkan. Jadi pukul 14.00 dan diterima oleh KPU pukul 15.00. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia, bersyukur karena sesuai regulasi yang ditentukan oleh peraturan maupun undang yang berlaku, dari 35 kursi yang disiapkan oleh KPU untuk Provinsi Papua Barat, puji Tuhan kami semua bisa memenuhi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, yakni sejumlah 23 putra pria dan 12 wanita. Artinya persentasenya mencukupi, bahkan lebih dari 3% sebagaimana yang diatur regulasi. Ditegaskan untuk 5 dapil, Dapil 1 dan Dapil 5, Partai Demokrat targetkan 2 kursi, sedangkan sisa dapil lainnya ditargetkan 1 kursi. Hal ini diyakini sesuai dengan histori Demokrat yang pernah memegang palu ketua di Provinsi Papua Barat. Hal ini akan diulang kembali pada pemilu tahun 2024 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sepanjang pelaksanaan pendaftaran bakal calon legislatif, Bawaslu Papua Barat menemukan adanya penggunaan kendaraan dinas dan juga keterlibatan anak-anak dalam iringan ke kantor KPU Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Nurleila Muhammad, yang mengevaluasi pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR Papua Barat dan DPR RI Dapil Papua Barat di KPU Papua Barat. Nurleila Muhammad menjelaskan penggunaan kendaraan dinas tidak dibenarkan karena melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan netralitas ASN, dan juga dari pantauan Bawaslu masih banyak partai yang melibatkan anak-anak dalam iringan menuju ke kantor KPU Papua Barat untuk mendaftarkan bakal caleg yang diusung. Diharapkan antusias pendukung tidak keluar dari regulasi. Sampaikan di grup, biasanya kan KPU itu membuat grup dengan partai politik agar disampaikan supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi, bahwa penggunaan kendaraan dinas itu memang tidak dibenarkan karena melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan netralitas ASN. Nah, di situ kan ASN dilarang untuk berpihak kepada siapapun. Terus kemudian kalau dalam pantauan kami tadi memang masih banyak juga partai yang melibatkan anak-anak di dalam iring-iringan. Gitu. Jadi antusiasme pendukung itu tidak lantas kemudian membuat kita keluar dari regulasi, gitu ya.
Jadi himbauan kami kepada partai-partai yang hari terakhir besok bisa membawa massa, tetapi kemudian masih di dalam regulasi yang ada. Hal tersebut dihimbau agar proses tahapan pemilu yang sedang berjalan menuju pemilu tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja UPTD Samsat se-Papua Barat dan juga sinkronisasi program pengelolaan pendapatan daerah, kabupaten dan kota, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi teknis bidang pendapatan asli daerah tahun 2023. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pendapatan Daerah tahun 2023 diprakarsai oleh Bapendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat dengan tema penyelesaian rancangan peraturan pajak dan restribusi daerah dalam rangka mendukung kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2023 dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh PLT Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat Melkias Wierinusa. Dalam acara tersebut, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengatakan pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari kemajuan perekonomian daerah. Sumber pendanaan kita masih didominasi dari dana perimbangan. Diharapkan dengan tertibnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, diharapkan terciptanya sumber daya nasional yang efisien, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan guna pemerataan pelayanan publik. Kita sadari bersama bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat sebagai cermin dari kemajuan perekonomian daerah masih kurang perannya dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber pendanaan kita masih didominasi dari dana perimbangan. Kita berharap dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, semangat hubungan yang dibangun adalah bertujuan menciptakan sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambahkan khusus untuk aset kesamsatan, hingga saat ini prosesnya tetap dikelola oleh Provinsi Papua Barat. Hingga 2,5 tahun ke depan, semuanya masih menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk. Tadi disinggung COVID yang ada, tetapi sesungguhnya dengan keluarnya PMK 208 yang membagi alokasi anggaran antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, ini menyebabkan kita juga jalan terseok-seok karena memang fiskal kita menjadi sangat minus sekali, dan kita tahu bahwa perbankan itu sangat besar dan beberapa proyek strategis itu harusnya kita tinggalkan, kita goodbye seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan alokasi anggaran yang ada diperlukan sumber-sumber pembiayaan pendapatan asli daerah yang lain. Kalau kemudian kita bicara pajak sudah tertentu. Nah, oleh sebab itu selain pajak yang kita harapkan, kita berharap juga kita akan mendorong BUMN kita untuk lebih fight untuk bisa menetapkan pendapatan asli daerah kepada kita. Beberapa waktu yang lalu kami sudah rapat, Bapak Gubernur sudah rapat dengan teman-teman dari Genting Oil. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 diikuti oleh seluruh pimpinan kesamsatan di Provinsi Papua Barat dengan materi antara lain sinkronisasi elektronikasi transformasi pemerintah daerah dan strategi pemahaman dan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna memilih 4 orang perwakilan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari unsur perempuan dan adat perwakilan Kabupaten Manokwari, Senin pagi tadi panitia seleksi gelar musyawarah adat. Musyawarah adat pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat perwakilan Kabupaten Manokwari, Senin pagi tadi dibuka oleh Bupati Manokwari Hermos Indo yang didampingi Kepala Suku Besar Arfak, Doreri, dan panitia pemilihan serta hamba Tuhan. Ketua Panitia Pemilihan Anggota MRPB Perwakilan Papua Barat,
Yonas dalam laporannya mengatakan, untuk memilih 4 orang perwakilan MRPB dari Kabupaten Manokwari, yakni 2 dari unsur perempuan dan 2 dari unsur adat, telah dibuka pendaftaran bakal calon sejak 1 Mei hingga 5 Mei. 15 orang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Panitia seleksi berkewajiban hanya sebatas seleksi administrasi, sedangkan yang layak untuk dipilih menjadi anggota MRPB akan diputuskan melalui musyawarah adat yang dilakukan secara terpisah, yakni suku Arfak dan suku Doreri. Ada 15 orang yang mendaftar sebagai bakal calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat. Kemudian dari 15 tersebut 4 orang itu dari Doreri, kemudian yang 11 dari suku Arfak. Ke-15 calon ini kami nyatakan bisa dilanjutkan. Kami secara administrasi nanti semua itu akan kami sampaikan ke rapat atau musyawarah adat. Jadi kami panitia hanya menyeleksi administrasi. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan, musyawarah adat yang berlangsung guna memilih perwakilan perempuan dan adat menjadi wakil masyarakat di MRPB lebih diutamakan pada kekeluargaan, sebab suku besar Arfak dan Doreri memiliki sejarah yang panjang. Musyawarah adat yang kita laksanakan hari ini, yang kita tempatkan pertama-tama dari semua yang nanti kita bicarakan adalah kita harus berasaskan kekeluargaan. Amin. Ya, kita semua ini keluarga. Tidak ada yang dia bilang bukan keluarga di sini, karena secara sosial dan kultur kita ini saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang dia ada di suku Meyak misalnya, tapi dia punya keturunan juga ada yang dari suku Song dan juga Hatam dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sendiri tidak bisa mengatakan bahwa saya ini suku ini terus tidak menjadi bagian dari suku yang lain. Demikian juga kita antara suku besar Arfak dan Doreri. Saya kira Doreri dan Arfak punya sejarah. Selain itu, dalam melaksanakan musyawarah adat, harus mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan baik perwakilan adat dan juga perwakilan perempuan dari suku Arfak dan suku Doreri. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menjalin silaturahmi, tim penggerak PKK bersama organisasi wanita lainnya di Kabupaten Manokwari, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari pada Sabtu 13 Mei kemarin menggelar halal bihalal. Sabtu 13 Mei 2023, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari menggelar halal bihalal bersama pengurus PKK, organisasi wanita serta majelis taklim yang bertujuan sebagai sarana silaturahmi antar organisasi wanita dan tim penggerak PKK. Halal bihalal yang dihadiri Bupati Manokwari serta pimpinan OPD dan kepala distrik diawali dengan pembacaan kalam ilahi. Ketua Tim Penggerak PKK, Nyonya Febelina Indo dalam sambutannya mengatakan, halal bihalal dapat dijadikan sebagai momentum untuk sejauh mana perilaku setiap pribadi dalam menjalin hubungan dengan semua orang, serta dapat menjadi wadah untuk memahami pentingnya sebuah hubungan. Perayaan halal bihalal tentunya menjadi momentum bagi setiap kita, baik pribadi, keluarga, bahkan organisasi dan masyarakat, untuk menilai sejauh mana perilaku kita dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Selain itu, momentum halal bihalal juga hendaknya dijadikan wadah dalam membuka hati untuk saling memaafkan. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan, halal bihalal yang berlangsung merupakan penghormatan kepada perempuan di Kabupaten Manokwari dan juga sebagai amal ibadah. Saya secara pribadi menilai bahwa kegiatan ini adalah suatu penghormatan dan ibadah. Kenapa? Karena kegiatan ini tentu merupakan penghormatan terhadap, pertama adalah kaum perempuan di Kabupaten Manokwari tercinta.
di mana kaum perempuan haruslah berada pada posisi yang sama dan juga sejajar dengan seluruh kaum laki-laki yang ada di kota ini. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, tapi kita semua memiliki harkat dan martabat yang sama. Lebih lanjut disampaikan bahwa PKK merupakan organisasi yang memiliki anggota dengan beragam latar belakang sehingga harus menjadi payung guna melindungi seluruh anggota tanpa memandang latar belakang. Keberagaman dari berbagai suku, bangsa, ras, dan golongan merupakan bagian yang wajib dihormati dan dilestarikan. Tim penggerak PKK bersama dengan organisasi wanita lainnya diharapkan untuk berjalan bersama dengan mempromosikan kebersamaan dan persatuan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Manokwari melaksanakan pembukaan dan peresmian Teaching Factory Tunas Jaya pada Senin 15 Mei 2023 pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung pagi tadi di Aula SMK Negeri 1 Manokwari yang dihadiri oleh Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Papua Barat, Kepala Balai Guru Penerang Provinsi Papua Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Papua Barat, Ormas Pengawas Provinsi Papua Barat, Ketua MKKS Provinsi Papua Barat, Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kepala SMK Negeri 1 Manokwari, Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, serta Dewan Guru. Kepala SMK Negeri 1 Manokwari, Naftali Rumbino, dalam sambutannya mengatakan bahwa walaupun ada kekurangan, namun kekurangan itu dijadikan sebagai motivasi untuk tetap berjalan. Dan tujuan intinya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat akan kehadiran Tunas Jaya di bidang penjualan travel tiket pesawat, pulsa, dan minimarket. Dengan kesadaran kami yang ada, ya, saya selalu bilang bahwa Bapak Ibu duduk dan lihat, ya, yang tadi kekurangan memang ada sana sini, ya, ada sedikit kurang, tapi kekurangan itu menjadi sebuah soal untuk kita tetap jalan. Ya. Saya selalu bilang jalan dulu, nanti kita berat batu baru, oh iya betul itu ada batu, bagaimana cara menghindar batunya, ya harus dilakukan. Ya. Jadi memang dengan kesadaran yang ada, kami tetap jalan dan tujuan intinya adalah kita beritahu bahwa ini ada di sini. Mau pesan tiket bapak-bapak itu silakan. Ya. Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Reki Risa Masu, dalam sambutannya mengatakan, Teaching Factory merupakan bagian yang harus dikembangkan di setiap SMK untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap dipakai dalam dunia industri. Pembukaan dan peresmian dunia industri, bagian dari sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 6 Masni, pengembangan Teaching Factory. Yang kita bisa lihat bahwa setiap SMK yang ada itu patut untuk menunjukkan dan melihat tentang produktivitas yang ada di setiap sekolah. Dan itu bagian yang harus bisa kita lihat untuk pengembangan, untuk mempersiapkan sumber daya manusia dari tingkat SMK ini untuk bagaimana bisa siap pakai di dunia industri. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan pembukaan papan nama Tunas Jaya, pengguntingan pita dan peninjauan lokasi usaha. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, usai melaksanakan pembukaan peresmian Teaching Factory Tunas Jaya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Manokwari didampingi tamu undangan melakukan peninjauan ke lokasi Teaching Factory Tunas Jaya, SMK Negeri 1 Manokwari. Peninjauan lokasi Teaching Factory Tunas Jaya disaksikan langsung oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Manokwari di wilayah lingkungan sekolah. Acara dilanjutkan dengan pembukaan papan nama Tunas Jaya oleh Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Reki Risa Masu. Selanjutnya adalah pengguntingan pita yang pertama oleh Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Papua Barat, Yonli Edison Sula, Kepala Bidang SMA SMK Provinsi Papua Barat, Timotius Kambu, dan Kepala SMK Negeri 1 Manokwari, Naftali Rumbino. Serta pengguntingan pita kedua oleh Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Wutoy. Usai pengguntingan pita, rombongan langsung meninjau ruangan tempat usaha Tunas Travel Jaya dan minimarket, serta melakukan transaksi pembelian pulsa dan penjualan snack yang tersedia.
Rombongan juga melakukan peninjauan ke mini bank yang ada di lingkungan sekolah yang dijaga oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Manokwari bersama guru pendamping. Harapan dari hadirnya Teaching Factory Tunas Jaya adalah bukan hanya sebagai dunia industri, namun juga sebagai wadah pembelajaran bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Manokwari untuk menyiapkan SDM yang siap terjun dalam dunia industri usai menyelesaikan pendidikan SMK. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Yayasan Pendidikan Advent Manokwari Jenjang Pendidikan SMA menggelar acara penamatan akhir sekolah kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 pada Kamis 11 Mei 2023 lalu. Acara penamatan sekolah menengah atas SMA Advent Manokwari, Papua Barat berlangsung secara sederhana yang dihadiri oleh siswa-siswi kelas 12 tamatan, orang tua siswa, dewan guru, majelis sekolah Yayasan Pendidikan Advent, dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Jumlah siswa-siswi yang ditamatkan pada semester 2022-2023 adalah sebanyak 52 orang, dari jurusan IPA sebanyak 27 siswa dan jurusan IPS sebanyak 25 siswa. Oleh karena berkat pertolongan Tuhan, SMA Advent Manokwari boleh menamatkan 52 siswa yang terdiri atas 27 siswa jurusan IPA dan 25 jurusan IPS. Dan kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan oleh karena 52 siswa kami boleh ditamatkan di hari ini. Dan harapan kami dari sekolah ke depan, anak-anak yang telah ditamatkan akan terus melanjutkan pendidikan mereka. Oleh karena itu, kami terus memohon juga kepada para orang tua yang ada agar supaya dapat memberikan motivasi, memberikan dukungan yang penuh sampai anak-anak kita ini boleh memimpin akan negeri ini. Moto yang dipilih oleh kelas tamatan 2023 adalah Be the Light yang artinya jadilah terang, dan tujuan adalah Walk with Jesus in His Light yang artinya berjalan bersama Yesus dalam terangnya. Saat ditemui kepada TVRI Papua Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mengatakan bahwa penamatan tahun ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik, dan sejak tahun 1991 hingga sekarang, SMA Advent masih tetap eksis dalam dunia pendidikan. Penamatan ya siswa kelas 10 di SMA Advent di hari ini tentu ya ini merupakan prestasi yang sangat baik. Nah, kenapa saya bilang prestasi sangat baik? Nah, ini dan kita melihat bahwa sejak SMA Advent ya mulai buka tahun 1991 tentu ini mulai buka. Nah, sejak tahun itu sampai saat ini ya SMA Advent bukan hanya SMA tetapi Yayasan Advent yang ada di Manokwari ini eksis terus sampai hari ini. Salah satu siswi kelas tamatan mengatakan bahwa dirinya sangat senang berada di SMA Advent Manokwari dan bangga bisa menyelesaikan pendidikannya. Saya sangat senang berada di SMA Advent. Walaupun saya pindahan dari luar Manokwari, saya sangat bangga bisa bergabung bersama teman-teman dengan di SMA Advent Manokwari. Harapan dari pihak sekolah adalah kiranya siswa-siswi kelas 12 yang sudah ditamatkan dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat P5, TK Happy Holy Kids Manokwari terus berinovasi meningkatkan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sudah diterapkan di sekolah. Sebagaimana dalam kurikulum Merdeka Belajar, sekolah harus terus melakukan inovasi pembelajaran. Salah satunya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat P5. Wujud nyata dari kegiatan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dilakukan di TK Happy Holy Kids Manokwari adalah pameran dan pentas seni. Ferawati Samatimbang selaku kepala sekolah mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar yang sudah berlangsung selama 1 tahun, para orang tua turut terlibat dalam membuat alat peraga edukatif, kerjasama dengan guru-guru dan anak-anak TK Happy Holy Kids, sehingga program kurikulum Merdeka Belajar benar dapat berjalan sesuai dengan program pemerintah. Sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, Dek.
Iya, jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar kita harus terus melakukan inovasi pembelajaran. Nah, salah satunya adalah P5 tadi, adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi salah satu kegiatan yang kemarin yang kami lakukan itu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, anak-anak begitu antusias, kami harus melibatkan semua stakeholder, termasuk orang tua murid. Jadi kemarin itu ada kegiatan pameran sekaligus pentas seni. Ferawati menambahkan, saat ini TK Happy Holy Kids Manokwari dari terakreditasi A sekarang meningkat menjadi terakreditasi A unggul di Kabupaten Manokwari. Ferawati mengatakan, hal ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Sehingga tahun ini, TK Happy Holy Kids terus berjalan untuk memajukan pendidikan di tanah Papua sesuai dengan visi Happy Holy Kids, yaitu membentuk karakter Kristus sejak usia dini, pengembangan bakat, intelijensi, dan kreativitas anak. Tuhan itu luar biasa, kami 5 tahun yang lalu terakreditasi A. Nah, ketika di tahun 2022 kami mengajukan akreditasi, puji Tuhan meningkat dari terakreditasi A menjadi terakreditasi A unggul. Nah, berarti nilai A+, dan puji Tuhan itu yang saya pikir hadiah yang sangat luar biasa dari Tuhan buat Happy Holy Kids. Dan saya tahu mengapa Tuhan sangat memperhatikan Happy Holy Kids, karena yang kami perkenalkan di Happy Holy Kids adalah sesuai dengan visi kami, yaitu membentuk karakter Kristus sejak usia dini, pengembangan bakat, intelijensia, dan kreativitas. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 15 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.